Guys, welcome back to my channel. Jadi di tutorial sebelumnya gue udah ngejelasin gimana sih cara ngubah data menjadi dari data numerik menjadi data kategori. Nah, sekarang kita melakukan uji analisis lanjutan ya, dimana di sini saya menggunakan uji statistik berupa uji chi-square, di mana uji ini merupakan salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana misalnya kita gunakan variabel X1 yaitu variabel bebasnya dan variabel terikatnya adalah Y. Nah, untuk skala data kedua variabel yang digunakan adalah nominal atau juga disebut sebagai data kategori, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui si hubungan antara kedua variabel tersebut, di mana yang terdapat pada baris dengan kolom. Nah, jadi nanti data yang digunakan itu berbentuk kategori ya teman-teman, atau data frekuensi. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah rumus dari uji chi-square, dan kemudian kita perlu tahu bahwa variabel kategori itu dibagi menjadi dua, yaitu variabel nominal dan ordinal, dimana kalau nominal itu dia tidak memiliki urutan alami, misalnya dari jenis kelamin, kemudian golongan darah, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita berbicara pada data variabel ordinal, dia memungkinkan pengurutan kategori. Nah, ini sudah mungkin di tutorial sebelumnya sudah dijelaskan ya, kayak misalnya dari segi kepuasan pelanggan, dia kategorinya sangat baik, baikkah, sedang, buruk, dan sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari variabel ordinal. Nah, berikut ini kegunaan dari chi-square. Kita bisa untuk melihat apakah kita mengikuti atau data kita itu mengikuti distribusi probabilitas teoritis yang dikenal sebagai distribusi normal atau distribusi Poisson, dan juga kita juga bisa menilai kesesuaian model regresi dari misalnya kumpulan data pelatihan, validasi ataukah pengujian. Nah, teman-teman, untuk hipotesis yang akan kita gunakan nanti adalah ketika misalnya asim signifikansinya kurang dari 0,05, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah terdapat hubungan yang signifikansi. Namun kebalikannya, kalau misalnya dia nggak punya, dia artinya signifikansinya lebih dari 0,05, berarti dia tidak punya hubungan signifikan ya teman-teman. Nah, di sini dari data sebelumnya yang sudah kita ubah menjadi bentuknya menjadi data kategori. Berikutnya kita lakukan uji berupa uji chi-square, di mana teman-teman pilih analyze, kemudian descriptive statistik. Nah, kemudian teman-teman pilih di cross steps. Nah, nanti uh, kita kan sudah punya ya sales, produk, dan kepuasan pelanggan ini yang menjadi data kategori. Nah, kita masukkan row salesnya, kemudian produknya ke kolom. Nah, nanti kita pilih di bagian exactnya, ini tetap aja asymptotic only. Kemudian statistiknya kita pilih chi-square, karena kita akan menguji chi-square pada data yang kita gunakan. Nah, kemudian teman-teman pilih continue, dan berikutnya di sal ini kita mau melihat ya expected-nya, kemudian row-nya. Kemudian teman-teman pilih continue, dan format ini continue aja, style juga udah ya, bootstrap juga continue. Teman-teman kemudian pilih oke. Nah, nanti di hasil ini outputnya di cross steps-nya bakal muncul nih crash processing summary-nya, dimana dari data yang digunakan adalah sales dan produk ya teman-teman. Oh sorry, di sini harusnya sebenarnya dia sales dengan teman-teman pilih descriptive statistik, kemudian cross steps. Ini kita kembalikan, kita pilih kepuasan pelanggan yang jadi kolomnya. Kemudian kan tadi udah diatur ya chi-square-nya dan sel-nya, kemudian pilih oke. Nah, di sini teman-teman lihat di bagian ini case processing summary, di mana sales yang merupakan variabel X1 dengan kepuasan pelanggan. Nah, kita akan mau mencari hubungannya ya dengan menggunakan uji chi-square. Nah, di sini N-nya adalah 69, yang artinya terdapat sebanyak sejumlah 69 data yang kita gunakan. Nah, di sini persennya 100%, kita gunakan semua datanya dan tidak ada nilai yang missing, artinya data yang kita gunakan lengkap
sehingga persen yang missing itu sebanyak 0%. Nah, sehingga total yang kita gunakan adalah sejumlah 69 data atau 100%. Kemudian kita lihat ke tabel sales kepuasan pelanggan, yaitu cross tabulation-nya. Di sini teman-teman lihat tabel kontingensinya adalah 2x2. Kenapa? Karena salesnya punya dua kategori, yaitu baik dan cukup, sedangkan kepuasan pelanggan juga memiliki dua kategori, yaitu sangat buruk dan sangat baik. Jadi cross tabulationnya adalah 2x2. Kemudian kita lihat di expected count-nya, di sini ada 4,2 ya, yang kurang dari 5. Kemudian 31 ini kan lebih dari 5, 29 juga lebih dari 5, tapi di sini expected count-nya cukup dengan sangat buruk itu 4,2. Di sini baik dengan sangat buruk itu 3,8. Artinya data dari 2x2 ini untuk expected count-nya pada pengujian chi-square tidak bisa dilanjutkan ya, karena di sini kita lihat ada dua sel yang memiliki nilai yang kurang dari 5. Nah, artinya dua sel ini yang sebanyak di 50% memiliki expected count yang kurang dari 5, sehingga dimana expected count-nya yang paling rendah adalah 3,83. Namun karena untuk sales cross tabulation 2x2 itu expected count-nya tidak boleh ada ya teman-teman. Makanya di sini kita tidak bisa melakukan uji lanjut dengan menggunakan chi-square, meskipun di sini mungkin signifikansi to asymptotic signifikansi to sidednya itu 0, sekian, tapi tetap tidak bisa dilanjutkan karena di sini terdapat dua sel, yaitu sebanyak 50% yang kurang dari 5. Jadi kita tidak bisa menggunakan uji chi-square. Namun uji yang bisa digunakan karena data kita kurang, data kita nilai yang lebih kurang dari 5 itu sebanyak 50%, kita bisa menggunakan uji Fisher-Exact test. Nah, dimana di sini nilai signifikansinya adalah 1 dan exact signifikansi one-sidednya juga 0,594. Sehingga teman-teman di sini berdasarkan nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dari kepuasan pelanggan dari sales itu tidak berpengaruh signifikansi terhadap kepuasan pelanggan ya teman-teman, karena dia menolak hipotesis H0-nya. Jadi tidak ada hubungan antara salesnya yang merupakan variabel X1 terhadap kepuasan pelanggannya teman-teman, kayak gitu. Berikutnya kita lakukan analisis pada variabel produk dengan kepuasan pelanggan. Itu teman-teman sama seperti tadi, analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian cross tabs, dan di sini kita kembalikannya si sales dan kita masukkan si produk. Nah, ini tadi sudah kita atur ya teman-teman. Langsung aja semua kita pilih OK, dan hasilnya tampil di sini. Ini merupakan cross tabulation-nya 3x2 ya teman-teman. Di sini 0,9, 7,1, 4,4. Nah, di sini ada 3 kolom nih yang kurang dari 5. Sehingga ini juga tidak bisa dilanjutkan karena 3 sel ini yang dari kolom cross tabulation-nya ini sebanyak 50% yang nilainya tuh kurang dari 5, dimana nilai terendahnya adalah 0,93 pada bagian sangat buruk dengan sangat buruk, sehingga kita tidak bisa melanjutkan pada pengujian chi-square. Seperti itu teman-teman, karena untuk uji Fisher count itu hanya berlaku pada tabel 2x2, namun pada tabel yang kita gunakan adalah 3x2, dimana untuk toleransi dari nilai yang kurang dari 5 itu hanya sebanyak 20%. Namun di sini dia terdapat 3 sel yaitu sebanyak 50%, sehingga kita tidak bisa melanjutkan pada uji chi-square testnya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melakukan uji lain ya selain dari chi-square testnya ini untuk menguji apakah ada hubungan dari data
produk terhadap kepuasan pelanggan dengan menggunakan data kategori. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.